الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سوء رب استجيب لي آمين Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Apa kabar
pemirsa KOMR Korwil Sikapura yang ke-19, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dimanja dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini hari Senin tanggal 23 Januari 2023 adalah hari yang Allah titipkan kepada kita semuanya untuk kita sama-sama belajar ilmu magnet rezeki, untuk kita isi dengan belajar ilmu yang sangat dahsyat. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita telah diberikan nikmat iman dan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kenikmatan untuk bisa belajar pada malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sholawat ini juga tersampaikan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tentunya kepada kita sebagai umatnya yang akan sangat rindu sekali dengan syafaat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara KOMR yang ke-19 pada malam hari ini, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan belajar kita pada malam hari ini menjadi wasilah diampuninya dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, serta dosa guru-guru kita, baik yang masih ada atau yang sudah meninggalkan kita semuanya. Al-hadiniyah wa qulitin sholihah fi barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara KOMR yang ke-19 bersama hari ini Bu Holi Fiter dengan judul Mengenal Ilmu Magnet Rezeki Semudah Tersenyum. Oke, siap. Baik Bapak Ibu, jangan lupa berikan dulu senyuman terbaik kepada orang-orang yang Anda sayangi, orang-orang yang Anda di sebelah Anda, orang keluarga Anda, istri Anda, anak Anda, suami Anda, berikan senyum terbaik. Oke. Karena senyum adalah ibadah. Saya akan menyapa dulu, ada sekitar 270.000 orang. Ada 270.000 orang yang sudah gabung di Zoom meeting. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah on cam. Terima kasih, mudah-mudahan Allah muliakan, bahagiakan Bapak Ibu semuanya. Dan tentunya hari-harinya akan disayang dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di ruang Zoom meeting kita sudah ada Ibu Yulia, ada Ibu Mariani di Purwakarta, ada Pak Ahmad Safei, oke. Ada Pak Asep Saipur Rahman, ada Betty Nurhayati Karawang. Ahmad Safei ini teman SMA saya gitu ya. Ada juga Asep Saipur Rahman, Betty Nurhayati, Pak Carta Guntara, Padanang, Padanang di Purwakarta. Terima kasih Padanang sudah hadir, keren, pakai kopiah baju merah. Ada Ibu Diana, ada Ibu Eka Natalia, Ibu Halimah, Ibu Hidayanti. Terima kasih Ibu sudah on cam. Ada Bu Ismi Septia, ada Bu Joko Hartono, Pak Kurniawan Cibarusah. Ini CTMR kita kemana aja nih. Ada juga Pak Sabar, Bu Mariani Purwakarta, Bu Mariam Bekasi, Bu Nani Komariah, Ibu Nanik, Ibu Nur Halim, Ibu Rahayu di Cibutung. Ada Bu Sri Haratatik, ada Pak Suhendi Hendra, Pak Ujang
Pak Ujang Surya Najaya. Oke, Pak Ujang. Kemarin Pak Ujang juga ikut acara seminar di Cikarang, seminar bisnis magnet rezeki. Oh, ada Bu Yulmaini Gani. Oke, ada Pak Joko Hartono. Siap, ada 27.000 orang. Mohon izin Bapak Ibu apabila terlewatkan saya absen, mohon izin apabila terlewat. Oke, saya bacakan juga ada meeting di chat. Ada Bu Sri Hartatik, alhamdulillah ya Mas Halim Cikarang hadir. Oh siap Bu. Alhamdulillah Bu Yulia, assalamualaikum. Cikarang hadir ikut nyimak. Siap Ibu Yulia. Kita sama-sama belajar pada malam hari ini. Ada juga Pak Sabar Rijal Cikarang hadir. Bu Sri Hartatik, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ada Bu Nur Halim, Bapak atau Ibu, assalamualaikum. Semoga Allah muliakan, bahagiakan. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Ibu Nani, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ibu Eka Natalia, waalaikumsalam. Cikarang hadir. Alhamdulillah, baik Bapak Ibu semuanya. Kayaknya sudah nggak sabar lagi. Ini hari terakhir di long weekend gitu. Ibu Bapak masih pada semangat untuk belajar ilmu magnet rezeki. Luar biasa sekali. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Allah telah menggerakkan Bapak Ibu semuanya untuk belajar di ruang Zoom meeting di KOMR ke-19 kajian online magnet rezeki Korwil Sikapura. Baik Bapak Ibu semuanya, kita panggilkan saja pembawa acara saya ya. Kita panggilkan pembicara pada malam hari ini yaitu Ibu Holly Fitter. Silahkan Ibu Holly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini kameranya lagi keren nih kayaknya nih. Wabarakatuh. Saya sebenarnya bisa melihat Bapak Ibu di sini, tapi nggak tahu ini HP mau pakai dua ini pakai HP juga biar bisa melihat saya, tapi nggak ini. Oh Udah iya, nggak apa-apa lah ya. Ngeblank ya. Aduh, siap Ibu. Iya, ini padahal udah on cam, ini pada on cam tapi nggak bisa pengaturan kayaknya ini. Udah coba dari tadi udah lip juga nggak apa-apa lah ini kayaknya malam ini harus hanya mendengar suara saya seperti ustazah yang lagi viral mungkin akhir-akhir ini. Jadi padahal ini video udah on cam, udah pengaturan di kanannya pilih kamera, ada Droid Cam, integrate kamera. Wah, udah video setting nih udah dari tadi udah dicoba-coba tuh dari sore juga. Oke, siap. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin malam ini spesial buat malam ini nggak melihat muka saya nih kayaknya. Udah ada di fotonya nih sama Panas. Cakep ya, banget. Apa. Ini lagi hamil 4 bulan Pak ini waktu ikut TFT. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Gimana Bapak Ibu udah siap menerima materi malam ini? Mengenal ilmu magnet rezeki semudah tersenyum. Coba kalau misalkan ada teman kanan kirinya, boleh perlihatkan senyum terindahnya untuk keluarga. Tahu takaran rezekinya di sini nih. Boleh di kolom chat tahu takaran rezeki kita. Boleh dibuka di kolom chat. Ada yang bisa bantu jawab
kolom chat takaran rezeki kita berapa per bulan. Bu Holly suaranya nggak ada nih sepertinya nih. Halo? Ada Ya, yang Bu Holly. Oh, ini baru ada nih. Halo lagi, siap. Nggak ada. Udah ada sekarang, Bu Holly. Ayo. Halo? Sudah Halo. tahu? Ya, takaran rezekinya sudah tahu nih kita berapa per bulan. Ya, sudah tahu takaran rezeki nih. Takaran rezeki ada diatur di surat 24 surat An-Nur ayat 55. Jadi Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh. Jadi kepada orang-orang yang beriman nih di garis bawah orang-orang beriman mengamal soleh. Dia sungguhnya akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Nah ini. Iya, layar nggak penuh, layar penuh ya. Lihat mana ya? Jangan dicarinya di Dharma. Siap, Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan masih bersabar sepertinya di jaringan Bu Holinya lagi kurang bagus sepertinya. Insya Allah mudah-mudahan. Halo, Halo ya Bu Holi, siap. ada. Oh ada, Bu Holi ada, Coba, siap. Boleh share screen lagi Bu Holi. coba kita coba lagi. Tahu ini terakhir kapan ya pakai ini? Pakai Zoom perasaan baru kemarin ini Zoom. Ya, kita lanjut di sini. Ada yang tahu berapa tadi takaran rezeki? Your connect in unstable ya, lagi kurang unstable. Ya, Pak Nur Halim nih, keren nih. Oh, kalau lihat di layar Holly, emang di situ cuma ada kelihatan ininya aja ya. Ya di situ ada surat Nur, itu ada artinya sih, arti dari surat Nur. Di situ boleh dilihat sambil dilihat buku Al-Qur'annya, boleh surat Nur ayat kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kan amal-amal soleh bahwa dia sungguh akan berkuasa di muka bumi. Nah, boleh digaris bawahi juga di situ. Nah, jadi dalam surat ini, surat Nur ayat 55 itu sudah terdapat takaran rezeki untuk orang-orang yang beriman. Akan Allah kasih kemuliaan, kehebatan, kejayaan untuk kita gitu. Pada orang-orang yang di muka bumi. Masih kedengeran kan? Bagus, ini masih bisa. Lanjut. Siap, lanjut. Masih bisa. Boleh. Ya, tadi di surat Nur
Jadi sebagaimana Allah kasih kemuliaan, kehebatan, kejayaan kepada orang-orang sebelum mereka berkuasa. Siapa yang sebelum berkuasa itu ada Nabi Adam, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Nah, ini raja dalam Al-Quran yang berkuasa. Bu Holi suaranya Nah, kita kan pegangannya jelas. Al-Quran Nah, nih. ini baru jelas lagi nih. Jadi buku sejarah akan jadi standar kita untuk kekayaan sampai ujung timur. Kalau kita 5 miliar per bulan cukup share, kira-kira lingkup gangguan habis darah juga. Halo, keren ya, ini keren, lagi keren. Padahal nggak hujan. Kayaknya sinyal di Boli kurang bagus ini. Iya, biasanya kalau kayak gini, biasanya kalau lagi hujan, padahal nggak lagi hujan nih. Oh, cuaca cerah kayaknya di Iya, Karawang. cuaca cerah ini. Mungkin malam ini lagi. Gimana lanjut tadi sampai. Siap, lanjut Boli. Sampai ini. Mau gaji 100 juta per bulan, kemudian kurang sehat, cuci darahnya 40 juta, kira-kira mau nggak? Atau gaji 50 juta misalkan, cuci darahnya 40 juta, anak kena narkoba, istri diambil orang, suami atau istri selingkuh, kemana-mana banyak musuh, kemudian mati masuk neraka. Mau begitu nggak kira-kira? Jadi raja sih, tapi kemana-mana banyak musuhnya. Nah, makanya Allah jelaskan tadi di surat ini. Sudah kaya, diteguhkan agamanya. Itu namanya kaya tanpa batas. Kaya tanpa batas itu gaji 5 miliar per bulan. Badan sehat luar biasa, istri suami taat dan setia, suami tidak menikah lagi, anak-anak hafiz-hafizoh, sahabatnya di mana-mana. Mati masuk surga, mau seperti ini, mau? Nah, ini standarnya yang Allah sebutkan tadi di surat Nur. Nah, gimana takaran kita cukup nggak 5 miliar per bulan? Ya, takaran orang beriman itu di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Itu takarannya orang yang beriman. Jadi kadang kita merasa rendah diri gitu. Kadang nggak pede gitu. Padahal kalau kita lihat apa? Kekayaan Utsman bin Affan itu simpanan uangnya 151.000 dinar.
plus 1.000 dirham, mewariskan properti sepanjang wilayah Aris dan Haibar. Beberapa sumur senilai 200.000 tua di dunia yang masih mengalir. Itu kalau kita lihat nih, ini ada wakaf Utsman bin Affan, hotelnya ya masih ada sampai saat ini juga. Ini Utsman bin Affan tuh radhiyallahu anhu, beliau orangnya udah nggak ada, meninggal 1400 tahun yang lalu lah. Tapi rekeningnya masih hidup sampai sekarang. Orangnya nggak ada, rekeningnya masih hidup. Nah, kita orangnya ada, rekeningnya gimana? Masih ada? Masih hidup rekeningnya? Penuh ATM rekeningnya? Nah, awal paling apa namanya, di sini ada yang di chat ya mau ya, cukup lah 5 miliar per bulan banget, penuh ATM penuh alhamdulillah. Nah, ini awal apa namanya, awal tahun 2017 tuh, awal resign tuh dari kerjaan, yang diulang-ulang tuh materi ini, semudah tersenyum di audio di Telegram tuh nomor 27A, 27B atau 37 ya. 37A, 37B. Tapi kadang gitu ada orang-orang yang bisa belajar visual, ada yang orang-orang yang bisa belajar audio. Nah, saya tuh salah satunya yang nggak bisa sebenarnya belajar audio tuh, tapi tetap karena emang Pak Anas tuh awalnya dulu kan YouTube masih belum ini gitu, maksudnya belum rame, terus materi-materi kayak gini tuh emang belum ada tuh di YouTube, jadi hanya ada audio gitu, jadi terpaksa didengerin tuh, walaupun sebenarnya nggak masuk, nggak bisa gitu belajar dengan audio gitu. Nah, sekarang tuh pengennya makanya ada ada kajian online itu kan sebenarnya ada videonya gitu, ada visualnya gitu. Makanya sering kebayang kalau misalnya di YouTube atau misalnya di Facebook ada video-videonya yang ngejelasin tuh lebih kebayang gitu apa materinya gitu dibandingin dengan audio. Tuh tahun-tahun itu tuh saya yang dengerin ini semudah tersenyum 5 miliar per bulan. Gimana caranya gitu ya. Memberanikan diri resign. Ternyata setelah diulang-ulang lagi, materi dari semudah tersenyum tuh intinya pengulangan dari awal gitu, dari materi awal, dari dari materi nomor awal-awal, nomor 1, nomor 2 gitu, tentang perisai rezeki dan terumbu karang. Jadi positif thinking sama positive feeling yang dibahas di semudah tersenyum. Jadi sebenarnya materi ini pengulangan gitu, pengulangan dari materi-materi sebelumnya. Cuma ya itu kadang kita emang harus di awal cerita itu tak kenal maka tak sayang gitu. Makanya terus kenali ilmu magnet rezeki. Makanya kenapa banyak pengulangan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Terus cintai materi-materinya dari materi jurus 1 sampai jurus 101 gitu karena belum keluar semuanya. Nah, ini ternyata jurus di semudah tersenyum tuh yang dibahas tuh yang pertama, perisai rezeki. Nah, jadi kadang persoalan kita sekarang nih, amal, keluarga juga gak harmonis, ada yang punya penyakit gak sembuh-sembuh, udah lamar pekerjaan di mana-mana tapi nggak diterima. Jadi persoalan kita tuh awalnya karena kita punya perisai. Jadi konsep dalam Islam kita semua sebenarnya udah mendapatkan rezeki yang melimpah ruah. Kapan? Ya sekarang gitu. Sekarang coba kita tarik napas. Dari napas kita aja. Tarik napas. Keluarin. Coba lagi tarik napas. Tahan sampai sekuatnya. Nah, itu rezeki. Napas itu rezeki. Allah paksa kita nolak, misalnya nolak napas.
Coba Allah paksa kita dikasih napas tapi kita tolak gitu. Malahan ditahan napasnya. Nah, malah nggak kuat. Saking banyaknya rezeki Allah, maka rezeki itu seperti napas. Kalau kita tahan napas, maka lancar semua rezeki datang sampai cukup ya Allah. Emang napas mau dihirup semua gitu. Jadi seperti napas. Jadi konsep dalam Islam kita semua dapat rezeki melimpah ruah kapan ya? Sekarang. Kisah Nabi Adam. Di surga itu bisa dapat rezeki melimpah ruah, pengen ini, celing, pengen itu, celing, pengen apa-apa pun dapat gitu. Tapi kenapa persoalannya sekarang kita nggak dapat gitu. Sedangkan rezeki itu seperti air karena kita cinta sama yang namanya perisai. Suka sama yang namanya perisai. Nggak suka sama rezeki. Perisainya apa kira-kira nih? Yang baru kenal ilmu magnet rezeki siapa? Coba boleh angkat tangan atau misalnya saya yang baru. Jadi perisainya itu adalah, ya ini Bu Halimah katanya perisainya dosa. Nah dosa itu yang akhirnya seluruh kehidupan kita dipersulit gitu oleh Allah, yang tadinya harusnya 5 miliar jadi nggak dapat. Ini kan air bah seperti banjir, jadi mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Nah di surat Nuh nih, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguhnya dia adalah maha pengampun. Kalau sudah diampuni, maka akan dikirimkan hujan yang lebat. Jadi perisai ini yang membuat kita tidak dapat rezeki. Kalau perisainya dibuka, maka rezekinya akan datang. Maka akan diberikan hujan yang lebat. Artinya apa? Hujan yang lebat. Proyeknya lancar, bisnisnya lancar, rezekinya lancar, gak berhenti-berhenti, gak putus-putus. Kira-kira kalau misalnya proyek lancar, bisnis lancar, rezeki lancar, senang nggak? Nah, ya di sini di surat Nuh ayat 11, dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakan harta dan anak-anakmu. Nah, akan ditambahkan anak, bukan sekedar anak biologis, anak-anak cabang, anak-anak perusahaan, dan diberikan kebun-kebun untuk kalian, kebun kurma, kebun anggur, kebun yang lain-lain, atau misalnya mesin-mesin produksi itu, kebun-kebun tuh. Dan Allah ciptakan sungai-sungai, jadi nggak perlu ngurusin kebun lagi, karena udah ada sungai di sampingnya, kanan kirinya udah ada sungai, yang semuanya nggak perlu disiram, dia tumbuh sendiri. Passive income, financial freedom. Nah, ini yang dijanjikan dalam surat Nuh. Membanyakan harta, wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannah wa yaj'al lakum anharo. Membanyakan harta, kebun-kebun, sungai. Nah, kira-kira percaya nggak? Mengapa kamu tidak percaya? Katanya di sini nih, di surat 13-nya, mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Akan Allah kasih semuanya. Kok kalian gak percaya? Padahal Allah yang menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Artinya Allah sudah ciptakan, Allah udah janjikan rezeki yang besar gitu. Jadi kita harus yakin dulu nih, rezeki kita takdirnya berapa tadi? 5 miliar per bulan. Harus yakin nih. Nah ini pegang dulu. Kekecilan nggak 5 miliar per bulan nih? Umar bin Khattab aja 233 miliar per bulan. Nah, kita 5 miliar per bulan cukup lah ya. Percaya? Sebesar apa nih percayanya? Nah, sekarang Bu Mariani senang dan bahagia, berkah amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang tinggal bagaimana caranya? Caranya mudah, semudah tersenyum. Semudah tersenyum, tersenyum dulu. Ke samping kanan kirinya mungkin Bu Mariani ada suaminya di samping. Nah, yuk kita pelajari. Bagaimana untuk perisainya? Ada banyak perisai kita. Itu berlapis-lapis. Berapa banyak?
ratusan, berlapis-lapis itu perisainya, banyak sekali. Maka agenda kehidupan kita setiap harinya hanya yang kita lakukan fokus lepasin satu bawang, lepasin satu lapis, kupas satu bawang. Maka itu lapisannya udah keluar semua. Itu Masya Allah. Apa buktinya itu rezeki? Gak ada habisnya datang pada kita. Sampai nolak-nolak, udah cukup, udah cukup. Udah begitu belum sekarang? Kalau Pak Mirdan kayaknya udah nih, udah cukup, udah cukup, udah cukup. Kayak napas tadi kan. Nah, maka rezeki itu datangnya dipaksa ke dalam diri kita. Nah, ada 2 janji Allah di ayat barusan. Jika mau dapatkan rezeki berlimpah, lepas perisainya. Pasif income, duduk diam, dapat rezeki. Perisai rezeki kita adalah dosa. Dosa menghambat kita mengakses kekayaan tanpa batas. Dosanya dosa apa sih? Coba, boleh dicatat kira-kira tulis 10 dosa terbesar kita terhadap suami, terhadap anak, terhadap tetangga. Kira-kira banyak nggak nih? Nah, fokus kita sekarang duduk diam, lepaskan satu bawang, lepaskan satu perisai, lepaskan perisai rezekinya. Bekerja dan berbisnis adalah upaya untuk menyempurnakan amal. Yang kita butuh bukan udara katanya, tapi duit tadi cerita napas. Kalau emang mau duit, rezeki saya banyak tapi nggak ada duitnya. Nah, yuk kita sama-sama lah belajar, belajar. Jadi, tapi rezeki yang lainnya masih ditahan. Karena perisainya ketebalan. Salah satunya kita pelajari nih terumbu karang. Ternyata banyak banget dosanya ya. Nah, tadi kenapa nggak mau percaya ada. Nah, jadi jika mau keajaiban, buka perisai rezeki kita. Nah, apalagi sekarang nih bulan apa ya, Rajab, Syaban, Ramadan. Nah, janji Allah tuh di Ramadan tuh sudah banyak nih. Bentar lagi bulan suci Ramadan nih, apalagi kalau misalnya udah serius di bulan suci Ramadan sampai akhir misalnya. Maka misalnya kalau dijanjikan, kalau serius di bulan Ramadan dijanjikan misalnya dapat Fortuner, dapat rumah seharga 2 miliar, dapat jalan-jalan ke 20 negara. Kira-kira kalau misalnya hadiah Ramadan seperti ini, ramai nggak nih masjid? Seandainya misalnya pahala seperti itu, maka masjid akan penuh. Percaya gitu emang yang dijanjikan Allah. Tidak hanya menjanjikan untuk akhirat saja, tapi Allah janjikan Ramadan itu untuk dunia juga. Apalagi kan sebentar lagi kita menghadapi Ramadan. Jadi kalau misalnya sudah ada yang tahu tentang Ramadan, dia jaga betul Ramadannya. Apalagi 10 hari terakhir tuh. Kita tinggalin semuanya, fokus di bulan Ramadan, dapat pahala dunia juga. Seandainya tahu tentang pahalanya gitu. Tahu betul tentang Ramadan, maka nggak mungkin umat Islam miskin, nggak mungkin ada pengusiran, nggak mungkin punya amanah, nggak mungkin berbagai persoalan muncul kalau benar-benar memahami konsep Islam dengan baik. Karena sinjir, air bah itu kita ada di bawah, air ada di atas. Ada nggak yang nggak dapat air? Gak mungkin kan nggak dapat air ya? Pasti semuanya dapat air.
Halo, halo. Share screen-nya keluar lagi, Bu Oli. Siap. Kayaknya masnya di pin yang itu. Ya, jadi udah sampai mana tadi? Ya, kita udah sampai. Jadi kalau pengen keajaiban, tadi gimana caranya buka perisai rezeki kita. Nah, kayak ini nih, kalau misalnya besi berani ini magnet, ibaratkan kita. Terus kalau misalnya logam logam ini bagaikan rezeki. Kalau yang biru ini, kalau yang biru ini perisainya nih, perisai. Jadi perisainya. Kalau misalnya ada magnet, ini ada mau narik logam, kira-kira kalau ada penghalang atau perisainya ini nih yang biru, kira-kira ketarik nggak nih? Enggak ya. Jadi kita harus lepaskan perisainya, nanti kalau kita lepaskan perisainya nanti magnetnya mendekat ke logamnya. Nah, ternyata dalam materi semudah tersenyum itu ada 2 perisai. Yang kedua yaitu perisai perasaan. Perisai perasaannya ini yaitu terumbu karang. Jadi Allah titip rezeki, nggak mungkin Allah langsung kasih rezekinya, pasti dititip dulu. Jadi seluruhnya ke jerapah. Hai jerapah, di mana Allah titip rezeki buat kamu? Tuh di pucuk pohon. Tanya lagi, hai ikan, di mana Allah titip rezeki buat kamu? Tuh di terumbu karang. Hai monyet, di mana Allah titip rezeki kamu? Tuh di pohon pisang gitu. Hewan aja udah tahu gitu di mana dititip rezekinya. Tapi ketika ditanya manusia, di mana Allah titip rezeki buat kamu? Banyak yang menjawab nggak tepat. Ada yang menjawab rezeki dititip di mana-mana, nggak jelas. Ada yang dititip katanya di bisnisnya. Ada yang dititip di mana lagi nih? Banyak yang menjawabnya di bank, di pekerjaan, di tambang. Padahal sederhana gitu. Pahami aja konsepnya, maka mendapatkan rezeki semudah tersenyum. Allah titip rezeki di kemuliaan dan di kebahagiaan, disitulah dapat rezeki. Sederhana kan? Sederhana. Maka kalau ditanya jerapah, mau nggak kira-kira merusak pohon kamu? Nggak mau. Kalau misalnya ikan juga ditanya, misalnya mau nggak merusak terumbu karang? Nggak mau juga. Tapi manusia, ada nggak yang menyakiti hati orang lain? Ada kan? Akhirnya dia cari kerja, cari lowongan kanan kiri, nggak dapat. Kenapa? Karena ternyata kepalanya itu tidak mau membahagiakan orang lain. Jangankan bahkan membahagiakan orang lain, orang tuanya aja pernah tersinggung gitu. Ya nggak mungkin Allah kasih rezeki, dan itu perisainya. Perisainya, jadi cinta betul sama perisainya. Cinta betul untuk menyakiti orang lain. Enggak sinyal intinya. Bang mawakan deh. Kemarin kan Raja Salman datang tuh bawa 300 triliun. Bukannya bersyukur, maka sama rezeki Allah datang dan rezeki dari Allah. Sebagaimana kita tahu tidak. Nah itu cerminan kita. Kita ngaku bahwa rezeki ini rezeki manusia itu di mana? Nah gini, akhirnya biarin orang lain kalah, saya mulia. Nah ada kita
Misalnya ada contoh nih yang direktur, dia lagi rapat tuh jam 5 sore. Ibunya nelpon, lagi rapat direktur tuh. Lagi membicarakan proyek besar, terus handphonenya berbunyi. Naninu. Nah, pas dilihat, ibu gitu. Dalam hatinya terbicara, bentar Bu, nanti aja gitu diangkatnya teleponnya. Lagi penting nih rapatnya. Terus bunyi lagi, 5 menit lagi, telepon lagi, punya apa sih ibu nih paling juga ngomongin gigi palsu gitu. Sampai akhirnya dimatiin lah, di reject gitu teleponnya. Bentar lah nanti telepon udah selesai rapat gitu kata itu yang direktur. Jadi pas rapat tuh yang mau dibicarain itu tentang apa proyek besar gitu. Karena dia pikir rezekinya di proyek. Tiba-tiba di ujung telepon sana si ibu meneteskan air mata. Tes, satu tetes. Tega banget anak itu. Ibu cuma mau nanya di mana gigi palsu ibu gitu. Ibu ini belum makan siang gitu. Jadi pas jam 5 sore tuh dia belum makan siang karena nggak tahu di mana nih gigi palsunya, nggak ingat gitu. Jadi belum bisa makan kalau nggak ada gigi palsu. Namanya juga ibu-ibu udah tua gitu, udah pikun. Nah, si direktur ini nggak tahu kalau rezekinya ada di kemuliaan dan kebahagiaan orang tuanya. Dia pikir rezeki ada di rapat direksi tadi. Gitu. Satu tetes air mata ibu, habis semuanya. Jangan harap rezekinya dapat gitu, walaupun dapat proyeknya dapat nih, tapi ujung-ujungnya nggak bagus. Maka sekarang berapa banyak orang yang sudah kita sakiti. Itulah perisai rezeki kita, terumbu karang kita. Nah, jadi membahagiakan orang lain, yaitu meraih, menghancurkan terumbu karang. Jadi tugas kita mendoakan, memuliakan, membantu, yaitu membahagiakan. Jadi rezeki akan mengalir jika orang mulia dan bahagia karena kita. Jadi fokus muliakan dan bahagiakan, fokus muliakan misalnya di pekerjaan kita nih, ada atasan, rekan kerja, bawahan, pelayan, fokus saja ya Allah, muliakan dan bahagiakan dengan cara apa tadi, dengan mendoakan, terus membantunya apa yang bisa dibantu bos gitu, siap apa yang bisa saya bantu hari ini bos gitu, sama teman juga apa yang bisa saya bantu hari ini gitu, sama bawahan juga misalnya. Terus di bisnis nih ada supplier, agen gitu ke customer juga, misalnya, terus tanya apa yang bisa saya bantu, terus kita bantu memuliakan dan membahagiakannya gitu. Nah, di rumah nih sama suami, istri, orang tua. Wah, sepertinya jaringan di Bu Holi kurang bagus. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, pemirsa KOMR ke-19. Bu Holi. Oh, ini Bu Holi mulai masuk lagi udah. Siap Pak Mirdan. Siap, ayo lanjutkan Bu Holi. Semudah tersenyum. Sampai mana ya?
Ya, ini tugas kita hanya ya Allah muliakan dan membahagiakanlah gitu. Doa, berdoa, doa. Kedengeran Pak Mirdan? Siap, masih ada Bu, kedengeran. Oh iya. Ya, jadi kita jadi orang yang bisa menyambung tali silaturahmi itu bukan orang yang menyambung tali yang sudah terjalin hubungannya. Kita perbaiki, kita muliakan, tapi yang dimaksud itu orang yang menyambung tali silaturahmi, menyambung tali yang sudah terputus. Misalnya kita pernah punya amanah nih, orang itu tuh kecewa, kita belum bayar nih, bayar diundur karena kita emang belum ada uangnya. Pas ada uang baru bisa bayar, orang itu keburu kecewa, akhirnya kita transfer lah, kita nggak tahu orang itu ridho atau tidak sama kita. Terus kemudian kita gimana caranya nyambung tali silaturahmi dengan dia? Ya kita datangi rumahnya, kita kasih kue, Masya Allah. Kalau belum tersambung sama dia, nanti Allah putus rezeki saya. Jadi hal-hal seperti ini harus kita lakukan terus gitu. Jadi semua sedekah. Jadi misalnya ada bencana, Nah, sepertinya Bu Holinya live lagi. Baik, Bapak Ibu, materi hari ini sangat dahsyat. Nah, intinya dalam belajar itu perlu kesabaran. Nah, jadi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang masih terus menunggu sambungan dari Bu Holi. Mudah-mudahan dengan sabarnya kita, Allah berikan kebahagiaan dan kemuliaan untuk kita semuanya. Ini dia udah tersambung kembali Bu Holi. Jadi apapun kondisinya tetap sabar. sampai mana kadang ya nggak ingat nih. Udah terima kasih sih sebenarnya ya udahlah kita sebelum berakhir karena nanti ini Span dan Ramadan kita perbanyak doa. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa balikna ramadana wa hasil maqasidana gitu. Ya Allah berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Jadi kalau misalkan misalnya di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan ini perbanyak sholat lah ya, misalnya sholat hajat, sholat tobat. Karena misalnya tadi kita misalnya merawat terumbu karang, ini menyambung merawat terumbu karang sebenarnya. Kadang kita nggak mudah gitu sama orang, misalnya kita udah menyakiti hati kakak, terus kita gak berani ngomongnya gitu misalnya, atau menyakiti tetangga tapi kita gak berani ngomongnya, ya kita bawa sholat tobat gitu misalnya. Jadi Islam tuh mudah gitu, apapun persoalannya solusinya ya sholat gitu. Jadi wasta'inu bisobri washolat, cuma kita tahu ayatnya tapi nggak tahu caranya udah cukup curhat sama Allah, ya Allah misalnya anak saya nggak mudah diomongin, cuma saya tahu kalau ini ada tidak baik gitu, maka ya Allah saya lemah, saya nggak ngerti apa-apa, tapi saya nggak mau buat sakit hati anak saya kasihan sama anak saya nanti gitu.
misalnya rezekinya terputus, ya Allah untuk menyelesaikan persoalan ini aku sholat hajat ya Allah, semoga Engkau melembutkan hati anak saya, melembutkan, terus aja misalnya bawa dalam sholat gitu, Allahu Akbar gitu. Jadi itu untuk misalnya ke anak gitu, kalau misalnya ada persoalan dengan anak, kalau misalnya atau misalnya ke siapa lagi misalnya yang punya amanah misalkan. Jadi kalau misalnya seandainya hutang misalnya nggak lunas-lunas, hutang nggak kebayar, proyek nggak beres-beres, nggak dapat 5 miliar per bulan tuh, lihat daftar nama-nama orang misalnya yang udah pernah kita sakiti atau orang-orang yang pernah menyakiti kita gitu. Biasanya kalau misalnya udah kayak gini tuh khusyuk gitu sholatnya juga, kadang sampai nangis gitu, ya Allah tolong gitu, mungkin karena ini rezeki saya terputus gitu. Mungkin karena saya menyakiti hati orang ini gitu. Jadi dengan sholat hajat ini sampaikanlah permohonan maaf saya pada ibu saya gitu, misalnya contohnya Allahu Akbar, di bawah sholat, apalagi di bulan Rajab ini gitu kan, katanya bulan menanam, bulannya Allah, perbanyak menanam, nanti di bulan Sya'ban banyak menyiram, di bulan Ramadan kita akan panen rezeki. Nah, kita dimulainya dari bulan Rajab ini. Itu kita terus teliti perisai kita. Jadi ternyata mengenal ilmu magnet rezeki itu hanya semudah tersenyumnya ini, semudah apa namanya tadi, perisai rezekinya kita di sama merawat terumbu karangnya ini aja di dua jurus ini aja dulu, misalnya untuk di bulan Rajab ini terus kita muliakan, bahagiakan orang lain, perbanyak istighfar di bulan Rajab. Kalau misalnya di bulan Sya'ban perbanyak sholawat karena bulannya Rasulullah. Mungkin itu aja Pak Mirdan, karena waktu juga sudah jam 21. Semoga ini internetnya stabil terus. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Holly. Walaupun sinyalnya keren banget, tapi insya Allah kita semuanya mendapatkan keberkahan dari ilmu yang Ibu sampaikan pada malam hari ini. Jadi semudah tersenyum itu, yang pertama kita membuka perisai rezeki kita, yang kedua yaitu dengan merawat terumbu karang. Nah, karena Allah titipkan rezeki kita itu di kebahagiaan dan kemuliaan orang lain karena kita semuanya. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan bisa raise hand atau tulis di kolom chat. Insya Allah kita berikan waktu 3 pertanyaan atau 15 menit lagi, kita masih berikan waktu. Pak Sabar, Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Holly ilmunya untuk mengulang dan terus belajar. Bu Yulia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Holly. Baik Bapak Ibu, silakan kalau ingin ada yang ditanyakan bisa langsung menulis di kolom chat atau dengan open mic. Sebelumnya raise hand dulu biar saya bisa melihat ini siapa yang mau bertanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sudah pada praktek ya ilmunya. Jadi ilmu perisai rezeki itu adalah jurus pertama di magnet rezeki. Itu adalah jurus kuncinya untuk mendapatkan rezeki berkah berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Maka kita harus membuka perisai rezeki kita. Rezeki itu diibaratkan seperti air hujan atau air bah yang datangnya dari atas turun ke bawah. Kita itu semuanya pasti mendapatkan air tersebut. Nah, kita itu pasti kebasahan oleh air hujan atau air bah tersebut. Tapi ada orang yang tidak mendapatkan air atau ada orang yang nggak basah. Siapa itu? Yaitu mereka yang memasang perisai dan mereka yang pakai payung. Nah, jadinya nggak basah. Nah, biar bisa dapat basah juga bagaimana caranya? Ya kita buka
perisai kita. Kita buka perisainya, kita simpan payungnya gitu biar kita basah. Jadi diibaratkan payung itu adalah perisai kita. Perisai kita namanya dosa. Dengan kita membuka dosa kita, maka air akan diterima dengan baik oleh kita semuanya. Baik, masih kami tunggu kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan tetap semangat belajar pada malam hari ini. Ini ada Bu Hidayanti, Bu Halimah, Bu Mariam, Pak Sabar, ada juga Bu Mariani di Purwakarta. Terima kasih sudah open kamera dari awal sampai akhir acara pada malam hari ini. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini boleh. Siap, ini ada pertanyaan dari Bu Herni Lestari. Assalamualaikum Pak Mirdan dan Bu Holi. Kalau puasa Raja bagusnya berapa hari ya? Ini pertanyaannya tentang fikih. Mungkin Bu Holi bisa menjawab. Hari ini tadi tanggal 1 pada puasa. Puasa ya tanggal 1. Puasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Minimal 3 hari puasa di bulan Rajab minimal. Kalau mau berapa? 30 hari berturut-turut itu lebih bagus. Jadi memperbanyak puasa sunnah, sesungguhnya puasa 1 hari di bulan-bulan mulia, salah satunya Rajab, setara puasa 30 hari di bulan-bulan lainnya. Jadi puasa tadi tanggal 1 Rajab boleh, atau misalnya puasa 3 hari, misalnya Kamis, Jumat, Sabtu selama bulan Rajab tuh, atau misalnya yang Ayyamul Bid 13, 14, 15 ya Ayyamul Bid gitu. Menghidup itu amalan di bulan Rajab selain apa? Selain puasa juga ada malamnya, menghidupkan malam. Tadi malam mungkin malam 1 Rajab, nanti malam 27 Rajab dengan memperbanyak zikir, istighfar, banyak munajat gitu. Kalau yang tadi doa bulan Rajab ya, terus istighfarnya juga pagi sore tuh 70 kali tuh jangan kelewat kalau bisa gitu. Yang Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya, Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya, itu 70 kali. 70 kali pagi sore itu. Puasa penuh 30 hari kalau kuat, cuma ya itu karena nanti kalau misalnya puasa di bulan Rajab penuh, nanti malahan di bulan Ramadannya udah melehoi gitu, nggak ada tenaga. Jadi ya kita persiapan bulan Ramadan, kita perbanyak puasa di bulan Rajab juga. Tapi minimalnya tadi minimal 3 hari minimal. Mungkin itu Pemirdan untuk puasa. Bisa menjawab pertanyaan dari Bu Herni Lestari. Yang jelas kita perbanyak aja puasa di bulan ini ya. Beberapa harinya semampu kita lah gitu ya. Kita perbanyak puasa, kita perbanyak amal di bulan Rajab. Baik, ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu pemirsa KOMR ke-19. Mudah-mudahan masih tetap semangat pada malam hari ini. Baik, kalau tidak ada, mungkin Bu Holi bisa diberikan kesimpulan KOMR ke-19 pada malam hari ini. Mengamalkan ilmu magnet rezeki semudah tersenyum. Ya, baik Pemirdan.
Terima kasih buat teman-teman. Oh, ada yang raise hand nih mau bertanya. Bu Ulfa mau bertanya silahkan. Kalau mau bertanya silahkan open mic-nya. Afwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya jadwalnya Pak Midan untuk KOMR itu tiap hari apa dan minggu keberapa ya? Oh siap. Jadwal KOMR itu setiap hari Senin malam jam 8 sampai dengan selesai setiap pekan. Setiap minggu? Ya, setiap pekan ada. Jadi 1 bulan kita ada 4 kali KOMR. Oh, baik. Untuk mengetahui tepat waktunya di share di mana ya? Ini sih biasanya di share di Facebook Magnet Rezeki atau ada juga di Telegram Magnet Rezeki Sikapura, di situ ada. Lalu biasanya sih nanti para CTMR membagikan linknya ke binaan-binaannya. Kalau Bu Ulfa dapat dari mana ini link pada malam hari ini? Siap. Wah, kemana Bu Ulfa? Ya pokoknya ada di grup SHMR, di grup THMR, ada di pokoknya di grup-grup binaan CTMR deh. Nanti boleh nanti ditanyakan ke Saya Cikarang. Iya di Cikarang. Wah, mau di Halo. Cikarang nanti. Iya. Ibu Siap. dapat Dari link ini Cikarang, dari Pak Mirdan. Oh Bunda Wati sama Pak Agus Jawa ya biasanya nanti di share juga sama Bu Wati. Wati sama Pak Agus. Siap. Nanti mungkin diinformasikan kembali biasanya sama Bu Wati sama Pak Agus juga. Nanti linknya pasti diberikan nanti setiap Senin. Pokoknya insya Allah setiap Senin. Nanti linknya nggak sebenarnya untuk link nggak pernah berubah nih. Linknya pasti ini passwordnya juga Sikapura. Linknya link yang dibagikan hari ini. Nanti tetap kita pakainya pakai link yang ini biar biar tetap ingat gitu ada di handphone Bapak Ibu semuanya. Atau kalau nanti nggak bisa ikut Zoom pada malam harinya, nanti bisa juga melihat rekamannya di grup di Facebook Magnet Rezeki Sikapura atau enggak di YouTube-nya juga ada di Magnet Rezeki Sikapura. Nanti di sana ada rekamannya kita upload. Kalau di FB nanti besok paginya atau malam hari setelah selesai juga masih bisa langsung dilihat. Itu mungkin Bu Ulfa, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap belajar ilmu magnet rezeki. Baik, Bu Oli, dipersilahkan dilanjutkan kesimpulan kita pada malam hari ini. Masih ada yang mau bertanya belum? Udah ya, udah selesai ya. Mudah-mudahan ilmu hari ini walaupun terputus-putus nih ininya ya, internetnya, koneksinya kurang bagus, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ilmunya sampai. Ternyata sudah setelah diperdalam lagi misalnya di semudah tersenyum, ternyata hanya ada dua materi di dalamnya, yaitu perisai pikiran, tadi yang perisai rezeki, yang kedua perisai perasaan, yaitu merawat terumbu karang. Jadi hanya dua itu. Jadi kita ulangi saja misalnya di dua materi itu, seperti yang kemarin itu Pak Pemirdan apa namanya yang cerita tentang satu jurus itu gimana Pemirdan? Yang satu jurus saja gitu. Satu yang cerita apa bukan Jackie Chan, siapa yang itu yang jago satu jurus dikuasai gitu. Satu Oh jurus ya, aja. Ya. siap. Jadi Jackie Chan. Siapa yang satu jurus aja dengan satu jurus gitu orang juga takut gitu dengan satu Jadi jurus gitu. Ya benar tuh Bruce Lee, Pak Sabar. Bruce Lee. Iya itu Bruce Lee ya.
Jadi ingat Jackie Chan lah ya. Ya itu Bruce Lee dengan satu jurus aja kita kuasai satu jurus aja gitu. Di Semudah Tersenyum kan itu ada 2 jurus, Perisai Rezeki sama Terumbu Karang, berarti 2 jurus. Jadi kita padahal kuasai aja satu jurus itu di Perisai Rezeki, kita belum lulus sebenarnya di Perisai Rezeki aja. Kadang misalnya dipaksa baca istighfar aja, kalau Allah nggak menggerakkan perbanyak istighfar, walaupun misalnya Nabi Muhammad aja membaca istighfar sehari 100 kali misalnya. Tapi kalau Allah nggak menggerakkan ini mulut itu misalnya, ini hati jika digerakkan, Allah yang menggerakkan, nggak bisa itu baca istighfar aja gitu misalnya, nggak bisa benar-benar. Jadi tidak mudah ternyata awalnya misalnya tidak mudah kalau misalnya kita, tapi kalau kita ulang-ulangi terus kita kuasai di Perisai Rezeki aja satu jurus gitu, satu jurus Semudah Tersenyum, jadi membaca apa tadi membaca Perisai Rezeki gitu, membaca istighfarnya sambil senyum, terus merawat terumbu karangnya kita ke terumbu karangnya, ke keluarga, ke anak, ke tetangga, senyum. Kan sebenarnya itu materinya jurusnya mudah gitu kan, satu jurus aja Semudah Tersenyum. Kita kuasai aja satu jurus itu Semudah Tersenyum, senyum kanan kiri dikuasai yang Perisai Rezeki dan terumbu karangnya satu jurus aja. Insya Allah dengan satu jurus itu keajaibannya melimpah ruah, 5 miliar per bulan pasti didapat gitu. Tapi karena Allah yang tidak menggerakkan untuk menguasai jurus itu, tidak mudah juga untuk membaca istighfar aja tidak mudah gitu kalau Allah nggak menggerakkan gitu. Jadi terus dekati Allah, dekati Allah, dekati makhluk ciptaan Allah yang paling disayang itu Nabi Muhammad. Kita dekati terus Nabi Muhammad, kita dekati Allah sampai kita membaca istighfar aja Allah yang gerakan gitu. Mudah aja, mudah. Jadi Semudah Tersenyum tuh Allah yang menggerakkan dengan mudahnya membaca istighfar. Allah gerakan dengan mudahnya merawat terumbu karang dengan sholat hajat, dengan sholat tobatnya. Allah yang menggerakkan gitu. Jadi perkuat aja satu jurus Semudah Tersenyum. Insya Allah 5 miliar per bulan pasti didapatkan Kang Ujang, didapatkan Pak siapa lagi tadi yang Pak Sukandar Cikarang, raise hand. Wah, raise hand boleh bertanya lagi silakan Pak. Sebelum jam 10 boleh silakan. Mungkin itu aja sih Pak penutupnya. Mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya masih boleh lah. Baik, terima kasih Bu Holi. Baik Pak Sukandar, masih dikasih kesempatan nih sama Bu Holi. Kalau mau bertanya boleh. Alhamdulillah ya. Ini Bu mau bertanya nih. Halo? Ya, lanjutkan Halo? Pak Sukandar. Siap, terdengar jelas suaranya. Iya, ini untuk merawat terumbu karang nih. Kadang-kadang ada sesuatu, kan saya ini dari keluarga itu banyak minta dibantu gitu Bu. Nah kadang-kadang kita pengen nih, aduh jangan marah. Kalau ada ponakan datang, Mang ini minta bantuan, ini ada debt collector ke rumah gini nagih gini. Nah saya kadang-kadang pengennya nggak marah gitulah. Saya pengen, aduh sabar. Tapi kadang-kadang kepancing juga tuh, bedah juga tuh. Pasti kata-katanya udah nggak karuan, udah keluar terus tuh. Ini gimana cara untuk menghindar begitu gitu, jangan sampai marah lagi lah saya gitu. Syukran Bu. Jazakallah khairan. Siap, Afwan Pak Sukandar. Siap Bu Holi, langsung saja dijawab pertanyaan dari Pak Sukandar. Katanya, bagaimana kalau kita biar tetap positif terus ketika menghadapi energi yang nggak bagus gitu? Iya. Kalau marah nih Pak, kalau marah sebenarnya obatnya apa ya? Air wudhu gitu, berwudhu. Jadi pas datang, ini nih kayaknya ini ceritanya mau minta bantuan ya ke Bapak, minta pinjaman uang gitu atau gimana? Enggak, kan ada ponakan itu banyak sekali lah bersangkutan dengan yang riba begitu gitu, dari kendaraan, dari yang itunya. Nah kadang-kadang dia itu minta bantuan gitu, minta bantuan saya gitu.
untuk mengatasinya gitu Bu. Tapi Bapak buat membayarnya gitu, maksudnya Bapak yang minta dibayarinnya, kalau minta dibayarinnya yang mudah ya gitu. Nggak apa-apa. Kalau Ya enggak, kan kadang-kadang kalau debt collector itu datangnya itu tanpa prosedur yang benar gitu. Kebetulan saya itu mengerti dalam bidang hukum segala gitu Bu, maksudnya. Gitu. oh iya 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 iya. Oh iya iya iya. Nggak maksudnya tapi karena ya misalnya kan Bapak pengennya marah gitu ya kan, kalau marah gitu energinya kan udah kurang bagus, berarti kalau di spiritual meter tuh di -2 gitu kalau misalnya marah. Iya. Nah, Iya. gimana caranya kita memutar balik ke pengen positif 6. Misalnya Iya. dengan mendoakan ya Allah muliakan bahagiakan dia. Nah, jadi pas dia datang nih, boleh coba juga pakai cara ini. Sebentar ya, sebentar gitu, sebentar. Duduk dulu. Iya, Saya mau iya. wudhu dulu, soalnya obat marah tuh wudhu dulu. Saya mau Oh, wudhu dulu gitu. ya sebentar. Wudhu, pergi Bapak langsung datang wudhu dulu. Udah wudhu Iya. tapi kan masih emosi itu, kadang masih ada emosi. Tapi kalau wudhunya udah yang benar gitu, sampai dibaca doanya itu kan doa wudhu gitu, sampai dibaca semuanya itu biasanya dengan wudhu aja itu kan hilang tuh si marah. Tapi kadang ada yang udah wudhu juga masih ada rasa marah tuh masih ada. Nah, pengen ngomel gitulah intinya, pengen ngomel-ngomel tuh ke saudara tuh. Sebentar dulu ya, udah wudhu nih. Saya mau sholat dulu nih, saya mau sholat dulu sebentar Iya, iya. gitu. Bawa sholat Pak, bawa sholat. Sholat Oh, tobat, gitu. bawa sholat tobat. Iya. Nah nih, saya lagi kesel nih sama ponakan saya, sebutin namanya. Engkau yang membolak-balikan hati ini ya Allah, engkau yang membolak-balikan hati ini. Saya serahkan hati ini milik engkau ya Allah. Usoli sunatan tobat. Nah, baca usoli sunatan tobat, bawa sholat. Udah sholat tobat misalkan masih kesel nih, masih memuncak, masih mau pecah nih kayaknya kepala gitu misalnya. Kayaknya ini masih di -2 nih gitu misalnya. Tapi biasanya kalau udah sholat tobat biasanya udah plong. Tapi kalau masih belum plong, bawa garpu tala. Ya Allah gitu, baca itu. Nah, misalnya keluar garpu tala, kita keluar ayatnya, zikirkan aja ini. Nah gitu kita udah keluar dari kamar, misalnya keluar dari kamar tuh udah enak mau ngomong, udah gak ada tuh kata-kata yang pengen ngomel-ngomelnya tuh udah gak ada, udah hilang tuh kata-katanya. Biasanya gitu Pak. Itu menurut pengalaman saya aja ya, maksudnya bukan menggurui, maaf bukan menggurui, tapi itu pengalaman saya. Soalnya biasalah kalau ibu-ibu tuh biasanya ibu-ibu tuh marah-marahnya sama anak sama suami. Nah gitu, saya kalau sama suami bawa sholat tobat, udah plong langsung. Bawa misalnya langsung plong, enak aja udah kalau udah dibawa sholat tobat juga. Tapi kalau misalnya belum, misalnya ya udah bawa itu garpu tala. Wah, udah garpu tala keluar ayatnya, oh iya ini ayatnya, ya udah. Kayaknya udah langsung teratasi lah, udah dari 3 itu aja, wudhu, bawa sholat tobat, bawa garpu tala. Udah mau ngomel-ngomel tuh nggak jadinya gitu. Malah kita ngasih masukan, kita mungkin karena Bapak paham hukum, ngasih masukan. Kamu sekarang misalkan dengan ini perbanyak zikir, atau misalnya itu yang ponakannya yang itu juga ajak belajar cara sholat tobat, belajar mengenal ilmu magnet rezeki, gimana menghadapi debt collector tuh. Pak Anas tuh 21 M gitu, menghadapi debt collector juga udah bisa disenyumin. Nah kamu gitu, apalagi kamu gitu punya amanahnya nggak nyampe 21 M, sini ajarin sama saya nih ilmu magnet rezeki gitu. Ini nih caranya mengenal ilmu MR gitu. Jadi kenalin tuh ilmu MR-nya Pak. Semangat gitu. Jadi kan menyebarkan ilmu MR tuh. Jadi ngalir tuh ilmunya Pak gitu. Gimana Pak? Cukup belum segitu masukannya? Ya, alhamdulillah. Saat ini kadang-kadang iya bisa. Tapi kalau menghadapinya kan kadang-kadang kalau debt collector DC itu kan di luar aturan. Udah kita jelasin gini, kadang-kadang masih itu juga. Nah, kadang-kadang juga suka bedah gitu. Tapi kadang-kadang juga bisa kembali. Tapi ada kadang-kadang yang itulah suka terselip itu, Bu. Iya. Syukron, mudah-mudahan ada doanya dari semua nih, biar saya lebih ini lagi, amin, lebih mantap lagi. Halo?
Amin, Iya, amin ya siap-siap. Allah Emang ya harus Rabbal ini Alamin. harus latihan, Pak. Latihan itu tidak mudah emang. Kalau Iya. marah itu tidak mudah ya. Harus banyak latihan. Sekeran. Sekeran Pak Widlan. Ya, Pak Sukandar, sama-sama. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaannya. Pokoknya kalau mau marah, senyumin aja gitu. Karena apapun realitanya, kita harus ingat yang terjadi di luar diri kita itu adalah skenario Allah. Dan skenario Allah itu udah pasti benar adanya gitu. Itu kita harus pahami banget gitu ya. Kalau misalkan itu. Jadi kalau misalkan orangnya negatif, tidak positif, nah kitanya harus positif. Nah, dianya positif -2, nah kitanya harus minimal +2 gitu, harus minimal +2. Tentu insya Allah kita semuanya diberikan banyak kesabaran karena memang sabar itu nggak ada batasnya gitu. Kita aja yang selalu membatasi dengan sabar kita. Baik, terima kasih Pak Ujang atas pertanyaannya. Apakah masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu pemirsa KOMR yang ke-19? Pokoknya apapun keadaannya kita tetap tersenyum. Ingat, karena marah itu adalah perisai rezeki kita. Kalau kita marah, marah itu dosa gitu. Marah itu adalah perisai rezeki kita. Baik, Bapak Ibu semuanya, tidak ada lagi yang ditanyakan. Mudah-mudahan KOMR pada malam hari ini, walaupun sinyalnya keren banget, mudah-mudahan ilmunya bisa kita terima dengan baik dan bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya untuk di kehidupan kita dalam menapaki dunia ini menuju akhirat. Bapak Ibu semuanya, terima kasih telah hadir pada malam hari ini. Sudah ada 26.000 peserta yang pada malam hari ini masih standby untuk belajar ilmu magnet rezeki. Terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga Ibu Bapak semuanya dibahagiakan, dimuliakan, dan dimanja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam untuk keluarga tercinta di rumah. Kita pada malam hari ini bisa istirahat dengan bahagia dan besok bangun dalam keadaan bahagia kembali dan dalam keadaan semangat untuk menjalani hidup dan kehidupan ini. Pokoknya apapun realitanya kita hadapi dengan senyuman. Apapun yang terjadi tetap tersenyum. Kita ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Holly Peter atas ilmunya, atas sharingnya pada malam hari ini. Mudah-mudahan Ibu Holly dan keluarga dibahagiakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabulkan segala hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup materi pada malam hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, buah nanas, buah ceri dicampur gula enak sekali. Saya Mirdan Hardiansa selaku MC mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Terima kasih Pak Mirdan. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Bu Halimah. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Bu Mariani. Makasih Bu Silakan. Mariani. Terima kasih. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.